Saudara siap diberkati Tuhan? Kita akan belajar agak cepat sedikit. Ada dua materi. Ya. Sebenarnya materinya tentang begini. Kenapa Tuhan backup kita supaya kita nggak takut? Yang setuju katakan amin. Karena ketika engkau takut, medis menyatakan, catatan medis, bahwa gula darahmu akan naik 400% tanpa salah makan. Jadi orang yang stres itu bisa meningkatkan gula darah walaupun tidak salah makan. Katakan sebelahmu, jangan stres. Oke ya. Tapi sebelum itu karena memang saya salah satu spesialis nutrisi kanker, saya kasih bonus dulu. Dalam 10 menit ini kita akan belajar agak cepat. Kita belajar fitokimia ya. Jadi materinya sih 4 semester. Tapi saya percepat 10 menit, saudara mesti butuh Roh Kudus. Minta hikmat yang kuat, pencipta otak itu bikin Anda pinter. Amin saudara. Saya agak cepat. Ya, tapi kalau Anda kurang nanti tahun depan mesti ketemu saya. Amin. Oke ya. Saya agak cepat ya. Anda lihat. Keluarkan slide saya nomor 3 dulu aja. Nomor 3. Berani itu harus melakukan sesuatu. Saya suka tadi kata-kata beberapa pembicara sebelum saya bahwa harus melakukan sesuatu. Anda lihat ada 2 gangguan. Penyakit ini ada 2 ya. Yang satu gangguan fungsi normal, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan seperti biasanya. Yang satunya gangguan bukan fungsi normal. Anda lihat saya. Ada orang bisa melihat tapi diabetes. Ada orang bisa melihat tapi darah tinggi. Itu namanya bukan gangguan fungsi normal. Ada orang diabetes tapi bisa melihat. Jadi ada 2 gangguan, nggak bisa lihat real atau bisa lihat tapi diabetes. Nah, kita akan belajar ini supaya saudara nggak terkejut, karena saya tahu penyakit ini akhir-akhir ini merajalela. Dulu kita nomor 14 saudara, sedunia. Sekarang puji Tuhan kita nomor 4 saudara. Jadi agak mengerikan sedikit, tapi Anda ingat nanti akan saya jelaskan sedikit soal pola makan, lalu kita masuk kenapa kita nggak boleh takut ya. Oke. Yang pertama saudara lihat gangguan fungsi normal itu obatnya cuma di vitamin dan mineral. Contoh. Tomat ini saudara, tomat, Tuhan ciptakan tomat. Tomat ini isinya retinol. Retinol ini pindah ke retina. Jadi mata Anda bisa melihat pagi dan sore jelas. Ada orang bisa lihat pagi, nggak bisa lihat sore. Ya, ada suami-suami yang bisanya lihat pagi, sore nggak bisa lihat. Dia sore bingung, ini pembantuku atau istriku? Dia bingung. Jadi ingat kalau suamimu seperti itu, kasih tomat. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara harus ngerti, semester 3 saya ngajar mahasiswa saya bahwa pengolahan merubah struktur kimia. Tepung dan telur kalau ditekuk-tekuk, ditarik-tarik jadi bakmi. Tapi tepung dan telur yang sama kalau di mixer jadi brownies. Jadi pengolahan merubah struktur kimia. Dikunyah dan di blender berbeda. Kalau tomat ini dipanggang lalu di blender, maka vitamin A-nya hilang. Tapi keluar zat baru namanya likopen. Katakan likopen. Kalau yang makan wanita, maka kanker payudara tidak bisa datang atau sembuh. Kalau suamimu kena kanker prostat, kasih tomat yang digoreng, maka kanker prostatnya disembuhkan. Saudara tahu enggak? Likopen itu penciptanya juga Tuhan. Vitamin A penciptanya juga Tuhan. Jadi berani enggak cukup, mesti berani berpengetahuan. Yang mengerti katakan amin. Teman saya, Pastor Jeffrey bilang begini nih. Wanita atau laki-laki itu bisa diserang di area yang kurang berpengetahuan. Jadi karena itu kalau kau tahu kau di backup Tuhan, kau harus berani belajar sesuatu yang baik. Esther itu di backup Tuhan, tapi dia membiarkan Mordekai mendidik dia. Jadi berpengetahuan ini sangat penting sekali. Saya kasih tahu lagi. Ini warnanya oranye, isinya beta karoten. Beta karoten kalau dia ketemu sama mentimun ini, maka ini obat darah tinggi terbaik. Tapi kalau mentimun ini dijus sama apel, diabetesmu sembuh.
Pak, saya lupa Pak. Ya tahun depan ketemu, oke? Alpokat kalau digoyang-goyangin, dia bergerak, omega 3-nya lebih stabil daripada ikan. Jadi kalau Anda nggak bisa makan ikan, pastikan Anda makan alpokat. Tapi nggak boleh pakai susu kental manis. Setuju? Karena susu itu bukan susu, tapi sirup rasa susu. Oke, saya kasih tip-tip sedikit aja deh ya. Buah naga merah ini atau putih sama, kalau dipotong nggak boleh dikupas. Jadi kalau makan buah naga merah, mesti dipotong lalu disendokin. Karena ketika Anda kupas, maka dia teroksidasi dan tidak melakukan fungsinya dengan normal. Jadi Tuhan ini hebatnya begini, di dalam satu buah ini, dia bisa menciptakan dua, yang satu untuk penyakit diabetes dan kanker, tapi harus diolah, di blender. Kalau dikunyah, dia untuk fungsi normal. Jadi kalau dia dikunyah, dia hanya untuk fungsi normal. Bagaimana bisa terjadi Pastor? Karena begini, di mulut kita ada namanya amilase, di perut kita ada disakerase. Jadi ketika Anda mau mengobati fungsi yang tidak normal, diabetes, kolesterol, harus pakai blender. Tapi kalau untuk menjaga fungsi normal, melihat, mendengar, berjalan, dikunyah. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih gitu. Misalnya apel ketemu buncis itu untuk mengaktifkan insulin. Boleh beri tepuk tangan buat penciptanya? Saudara saya kasih tahu ya, kalau saudara enggak, kadang-kadang ada pasien yang bilang begini nih, Pak bisakah saya kunyah apel, lalu saya kunyah buncis yang blender perut saya? Enggak bisa saudara. Bagaimana saya jelaskan? Begini. Tepung dan telur di mixer, dimasukkan oven jadi brownies. Bagaimana kalau tepung dan telur saya masukkan nanti yang nyampur oven? Nggak bisa. Jadi percampuran di luar dan pencampuran di dalam beda. Kalau Anda kunyah yang kerja amilase, maka vitamin dan mineral membuat Anda melakukan fungsi normal. Tapi kalau di blender di luar, maka amilase nggak sempat bekerja, dia langsung masuk ke dalam perut dan aktifkan sesuatu yang berbeda. Contohnya apel itu polifenol buat jantung, tapi buncis itu isinya asam folat B9 buat punggung, supaya nggak bisa bungkuk. Jadi kalau Anda sudah umur 40-an tahun ke atas mendekati masa-masa menopause, supaya pendeknya nggak nambah, karena orang yang di atas 50 pasti nambah pendek 1 cm. Duh kok saya belum pendek? Sabar, semua indah pada waktunya. Sabar ya. Tapi kalau Anda makan buncis, maka asam folat bikin Anda tegap. Berani nggak cukup, mesti pinter. Kalau saya percaya tumbuhan tumbuh, saya suka nyiram. Kenapa kok suka menyiramin? Karena saya percaya tumbuh. Semakin percaya Tuhan backup, semakin suka melakukan bagian Anda. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda sudah mengerti ini, kita akan masuk di materi saya. Next. Coba ya. Ya ini. Saya minta slide saya berikutnya. Berikutnya aja. Nah ini sekarang ini ngomong soal penyakit ya, ini paling penting. Ditahan gambarnya, Anda lihat gambarnya. Rumah sakit atau kami orang kesehatan itu pakai 4 pattern ini. Penyakit itu yang pertama gara-gara salah makan dan salah minum. Jadi kalau Anda nggak mau masuk rumah sakit, pastikan Anda mengatur pola makan dan minum. Ini 60% saudara ya. Yang pertama jangan telat makan. Yang kedua, jenisnya benar. Saya sakit kepala kok, minum obat kok nggak sembuh. Ternyata obat sakit perut. Jadi jangan salah, katakan sebelahmu, jangan salah makan. Gampang itu ya, gampang. Jeroan nggak boleh dimakan, usus itu, babat, ya itu nggak boleh dimakan. Loh kalau didoakan Pastor, tetap stroke, tetap ya. Doa tidak merubah nutrisi. Ya, Yesus nggak pernah merubah batu jadi roti. Yang tersinggung katakan amin. Yang ketiga, jumlahnya cukup. Jumlahnya cukup. Ini penting banget. Anda ini wanita. Katakan sebelahmu, kamu ini wanita. Saudara harus ngerti ini saudara. Saya tahu tadi pagi Pastor Lisa udah ngajarin kita ini unik. Tahu saya, itu tahu saya. Anda terdiri dari 3 jenis, lahir itu nggak bisa milih, 3 jenis. Yang pertama namanya mesomorph. Lahir langsung langsing.
anaknya 4 langsing, 12 langsing. Ini makan sembarang langsing. Di tempat fitness kami, orang ngangkat-ngangkat begini, bertahun-tahun nggak bisa six pack. Tapi ada di orang luar cuma ngangkat karung beras aja six pack. Itu namanya mesomorph, jangan diirin, ya, jangan diirin. Tadi katanya kan nggak boleh iri, saudara. Yang kedua, namanya ektomorph. Tahu ektomorph? Lahir kurus, makan 1 piring kurus, 3 piring kurus, 5 piring kurus, kurus terus. Ini ektomorph, saudara. Yang terakhir, ya ini agak kasihan. Ya. Ini namanya endomorph. Makan sedikit gemuk. Kadang-kadang nggak makan, cuma ngelerek aja gemuk. Serius, ini namanya endomorph. Terima dirimu, Anda unik. Cuma kemarin saya di acara televisi gereja di Asia sana di Perth, ada yang tanya sama saya, "Loh Pak, yang penting kan hati saya, Pak. Kan Tuhan melihat hati. Manusia kan cuma lihat rupa. Ya tapi Anda harus ngerti, suamimu bukan Tuhan." Katakan sebelahmu, suamimu manusia, begitu. Jadi nggak usah bawa magicom ke gereja, amin. Lingkar pinggang harus jangan lebih dari 80 cm. Pastor, nggak usah dipegang, percuma saudara. Kenapa sih saya gemuk kok nggak boleh? Kan badan saya sendiri. Lantai 3, pompanya bisa memompa air ke atas. Tapi ketika Anda bangun lantai 10, pompanya nggak cukup. Itulah jantung saudara. Jantung saudara itu segini nih, di sebelah kiri, di jantung. Hati itu di sini. Ingat ya, jantung di sebelah mana? Sebelah sini. Ya. Kemarin ada di rumah sakit ada yang salah begini, ngomong sama anaknya, "Kamu itu nyakiti hatinya mami." Saya bilang, "Salah Ci, di sini Ci hati." Kurang pinter, ya. Jantung itu cuma segini, saudara mesti ngerti, jantung cuma segini, nggak bisa tambah besar. Badanmu memang tambah besar, tapi jantungmu nggak bisa besar. Pastor nggak bisa jantungnya dibesar. Itu namanya pembengkakan jantung. You nggak bisa nambah, you mesti ngikutin jantungnya. You mesti menurunkan berat badanmu. Yang mengerti katakan amin. Nah itu gampang banget ya. Nanti di buku saya, nanti kita mungkin akan saya jelaskan. Ada buku saya terbaru ya nanti ya. Saya agak cepat. Yang kedua, slide saya. Jangan dulu sebelumnya, coba sebelumnya. Waktunya benar, ini penting banget saudara. Saudara mesti lihat ya. Waktunya benar. Jadi jamnya harus benar ya. Ada yang harus dimakan pagi, ada yang harus dimakan sore. Kalau medis sudah kasih tahu yang ini diminum sebelum makan, yang ini sebelum malam. Jangan dirubah-rubah. Contoh, makan buah tidak boleh malam hari. Karena waktu Anda makan malam hari, trigliserid Anda naik. Jadi kalau makan buah sebelum makan pagi, sebelum makan siang, atau sebelum makan malam, ngerti ya saudara? Jadi begini aja, kalau Anda nggak mau kami yang ngatur, karena rumah sakit itu ngaturnya pakai ini aja. Kenapa Anda masuk rumah sakit kok sembuh? Karena Anda punya iman, kami punya tindakan. Seriously, kalau Anda pinter hari ini, nurut, nggak usah ke kami. Yang pertama jangan telat makan, disuruh makan, makan, doa, makan, doa. Makan. Rumah sakit nggak pernah telat makan. Nggak mungkin kita bilang, "Ci, sorry nasinya habis." Nggak mungkin. Kami pasti teratur makan. Lalu jenisnya pasti benar. Nggak mungkin hari ini kita, hari ini menunya soto babat. Nggak mungkin. Jenis pasti benar. Ayam nggak boleh dimakan leher dan kepala. Karena sumber kanker. Duh Pak, saya pingin jadi kepala nggak jadi ekor Pak. Wah payah nih pasien ya. Terus saya selesai. Nah, lalu yang kedua olahraga itu mengalokasikan pertumbuhan atau kurang. Kalau saya mau kurang di perut saya tekuk perut saya, makanya ikan, maka yang kecil perut. Kalau saya latihan tangan, yang bagus tangan saya atau kaki saya? Tangan. Jadi olahraga hanya mengalokasikan. Kalau yang dimasukkan hewan kaki 4, perutnya 4 seperti sapi, kambing, besarnya yang dilatih.
Kalau saya makan ikan, tahu, dan tempe, yang kecil yang dilatih. Jadi habis latihan perut, makannya ikan. Kalau habis latihan perut, makan bakwan 4 mangkok, besarnya di perut. Ngerti ini dulu ya. Jadi olahraga itu mengalokasikan. Lalu dua-duanya dikerjakan saat tidur. Kalau enggak tidur, percuma. Jadi kalau kami lihat pasien, sudah makan ini? Sudah? Makan ini? Enggak. Minum kopi? Enggak. Minum ini? Enggak pernah. Saya enggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Duh, aneh. Bisa saya tanya begini, olahraga? Sudah? Loh, sudah olahraga, sudah jaga makan. Kok masih sakit? Berarti kurang tidur. Di tempat kami, pasti Anda tidur. Tidur, doa. Tidur, pasti tidur. Jadi kami bisa menyesuaikan, kami bekerja sama dengan Tuhan, membuat Anda sembuh. Ngerti ya? Jadi mesti jaga makan, olahraga, dan tidur. Tapi tiga-tiganya dibatalkan oleh tombol stres, takut, panik. Itu yang akan saya jelaskan. Bahwa waktu Anda panik, membatalkan semuanya. Kalau kami orang kesehatan sudah lihat nggak ada obatnya, tidak ada perubahan, kami langsung tahu ini stres. Cuma memang pasien di Indonesia berbeda dengan di luar. Di sini kita bilang, Cik stres ya? Enggak, saya kaya. Oh ya? Jadi repot. Akhirnya kami nggak mau berdebat karena kami cinta uang. Kami cuma ya udahlah, oke ya. Terus kami panggil anaknya, ini sih mana anaknya mana? Itu kamu. Sini. Papamu ini kanker, nggak ada obatnya. Masa nggak ada obat? Ada sih, tapi saya nggak yakin bisa. Suruh seneng. Seneng apapun, dah terserah, seneng, pokoknya seneng, pulang. Loh tapi papi saya suka makan jeroan, nggak apa-apa, belikan 2 kilo tiap hari, nggak apa-apa. Loh ini serius, di Surabaya ada yang gitu, kankernya hilang saudara, seneng hatinya. Karena hati yang gembira adalah, tepuk tangan dulu dong buat firman Tuhan saudara. Serius, seneng, kankernya hilang, tapi stroke saudara. Loh, ya nggak apa-apa, yang penting nggak kanker. Serius, ini serius. Kalau saudara mau seneng tapi nggak kena stroke, Filipi 4, bersukacitalah karena Tuhan. Karena dia kalau bisa menyenangkan dulu, sekarang, ke depan nggak pernah berubah. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan, saudara. Banyak yang seneng karena hal lain nggak bisa saudara ya, nggak bisa. Tato ditulis seneng, wah seneng. Umur 60 jadi cacing pita, hilang. Nggak bisa. Cuma Yesus yang bikin kau seneng. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Nah, sekarang saya akan masukkan di materinya ini ya. Next. Ya, ini nggak usah deh ya. Next. Oke. Ini orang yang stres ini, Ayub ya. Dia bilang, yang kucemaskan itu mendatangi aku. Jadi sama-sama terjadi, jangan apa? Jangan takut saudara. Next. Ini yang mau saya bahas sebenarnya. Buanglah kesedihan dari hatimu, jangan takut, kamu harus berani, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Ini nggak bisa dijelaskan secara teologi ya. Saya lagi menyelesaikan disertasi saya teologi ya untuk bahas ini. Saya kasih range, saya lagi sekolah lagi tentang forensik untuk tesisnya Pangan, mau bahas ini saudara. Ternyata ketakutan itu mengaktifkan tombol-tombol dalam tubuh untuk mengeluarkan kortisol dan akan mengaktifkan banyak penyakit dalam hidupmu. Karena itu saudara, nanti Anda search pakai PDF jurnal, Anda search kortisol, dia keluarnya itu cuma sore. Yang bukan dari marah. Jadi Anda marah nggak marah, sore dia keluar. Karena itu Tuhan bilang, ini sudah senja, sudah sore, padamkan amarahmu. Karena Tuhan nggak mau kau terserang kortisol. Yang mengerti katakan amin. Ngerti saudara ya? Saya akan masukkan di materi hipotalamus. Saya slide-nya. Sering slide ya saudara, nggak apa-apa ya. Saya minta slide saya. Oke, Anda lihat ini. Ini anak saya saudara. Lu istrinya mana? Ini di depan. Ya, oke. Sumbu HPA, katakan HPA.
Tahan gambarnya, lihat saya. Hipotalamus itu di sini. Di sini ada pituitary, di sini ada adrenal 2. Saya jelaskan sebentar sedikit karena ini penting banget. Jadi kalau Anda punya namanya kranial 12, yang satu olfaktorius di hidung. Itu untuk mencium. Jadi mencium itu pakai otak. Lalu menciumnya pakai hidung, hanya nempel kabelnya aja ke otak sini. Kalau ininya putus, Anda nggak bisa cium. Syaraf nomor 1, olfaktorius. Di hidung ini nempel di temporal. Kalau itu udah putus, seperti cas handphone, nempel tapi nggak ada isinya. Kalau ini sudah kena, walaupun sebelahmu bunyi dut, saudara nggak tahu, enggak tuh, begitu. Itu kalau itu. Ada yang toklear, syaraf nomor 2, optical. Itu bisa untuk menggerakkan mata kiri dan kanan atau ketip. 1 menit itu 21 ketipan. Pasti itu. Loh kok saya bisa sekali? Oh itu katarak. Kalau yang asli 1 menit 21. Loh langsung main mata semua toh. Yang terakhir ada nomor 8, vestibulococlear untuk dengar. Kalau itu sudah kena, diajak ngomong, hah? Karena kena syaraf nomor 8. Obatnya cuma pisang. Ini mengandung peridoksin B6, dimakan loh, bukan disorong-sorong gini ya saudara ya. Nanti saudara nggak jelas, waktunya nggak cukup saudara. Ini materi ini agak sulit. Dimakan ya. Pisang apa? Terserah. Kami sudah teliti semua pisang di seluruh dunia, itu pasti isinya B6. Anda makan, pasti bisa dengar lebih baik. Kadang-kadang suami-suami kena syaraf telinga kalau hari tanggal-tanggal muda saudara memang. Ya. Ngerti ya saudara ya, ini semua harus dimakan. Tapi kalau yang anggur merah, ini untuk buka sumbatan stroke. Jadi kalau punya keluarga stroke, kasih ini aja, pasti sumbatannya buka. Ya. Loh Pak, kok ada buah musiman, ada buah bukan musiman. Nah ini kan buah musiman, mangga ini. Ya ini Tuhan ciptakan untuk membunuh bakteri musim tertentu. Mau tepuk tangan buat pencipta saudara. Jadi Tuhan nggak nganggur saudara ya. Ciptain ini, ciptain ini. Ini khusus untuk penyakit-penyakit yang menyerang musim tertentu, mangga. Dan dia untuk organ yang memang tertentu aja. Tapi kalau jeruk, ini nggak pakai musim. Tuhan ciptakan untuk organ yang memang harus setiap musim ada. Contoh otak. Nah kalau otakmu tergantung buah musiman, goblok, pinter. Mana bisa? Jadi ada buah yang tidak pakai musim, ada buah pakai musim. Ngerti ya saudara ya? Jangan salah loh saudara. Kalau yang terong ini apa? Wah ini nggak bisa saya bahas. Ya banyak yang belum nikah. Ini buat supaya suamimu, ngerti? Masih nggak ngerti saudara? Saya kasih bahasa Makau ya, mencegah infoteng, ngerti? Masih nggak ngerti. Nanti kalau ditanya anakmu itu roti tawar gitu aja lah. Tapi yang pare ini paling jos. Ini dibagi 2, dibuang bijinya, dimasukin air mendidih, diambil lagi di blender. Hepatitis sembuh. Virus-virus baru. Ya setelah di blender, gak usah didoakan, tetap pahit saudara. Saya pernah itu, pahit ini. Tapi saudara, virus bisa mati, padahal virus nggak bisa mati. Pare, katakan pare. Nanti pulang beli pare ya. Oke, saya akan mulai masuk. Anda lihatnya konsentrasi waktunya ya saudara. Anda lihat ini dulu. 5 menit pertama Anda marah, keluar namanya adrenalin. 5 menit pertama, lalu ciri-cirinya your muscle is tightened. Jadi gini, tangannya tegang, wegang terus, tegang ini. Istri saya sama saya kan di Pasar Atom, ya di Pasar Atom itu ada usahanya mama mertua. Itu dia lihat perampokan dia syok, dia nggak dirampok, lihat orang, dia syok. Ini baju saya ditarik, mama nanti aku telanjang mah. Ditumbalik terus, dia syok. Jadi orang takut itu yang pertama tangannya menggenggam. Yang kedua, nafasnya cepat. Apa? Seperti itu. Gak mungkin.
Itu yoga ya, beda. Ini takut ya. Lalu sweat, berkeringat, itu 5 menit pertama. Kalau Anda terus-teruskan ketakutanmu, nggak cepat panggil Yesus, atau Anda nggak ngerti apapun yang diajarkan tadi, saudara, nggak cepat-cepat cut, ketakutanmu jalan, masuk tahap kedua namanya noradrenalin. Nah, ini agak ngeri saudara, yang noradrenalin agak ngeri. Ini sudah ada namanya glukokortikoid. Glukokortikoid ini sudah mulai mineral kortikoid 2 kerja, meningkatkan detak jantung permanen. Harusnya 1 menit itu cuma 70 kali. Lubdup, 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 lubdup. Harusnya. Tapi karena Anda takut, dia mulai naik. Lubdup, 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 lubdup. Mulai naik, ya toh. Lalu mulai saudara namanya glukokortikoid begini. Fight or flight, fight or flight. Jadi waktu Anda takut, ada 2 hormon, fight or flight ini, yang satu untuk bertengkar atau lari saja dari masalah. Ini yang terjadi fight or flight. Karena itu saudara, tiba-tiba Anda bisa kuat mendadak begitu ya, ngerti ya? Tiba-tiba petinju mau mati begini, pacarnya datang, "Yang, ayo tayang, menang." Langsung kuat saudara. Itu bisa terjadi. Ada emak-emak dikejar anjing bisa naik pohon juga bisa. Karena apa? Ada kekuatan. Anda lihat ya, waktu orang takut, syok, otak bilang, bos kita mau bertengkar, fight. Oh enggak, lari. Yang penting butuh energi. Tapi bos kita enggak lagi makan. Akhirnya apa? Gluconeogenesis. Dipecahlah otot paha. Tes, jadi gula. Tanpa salah makan, gulamu banjir. Ketika gulamu banjir, siap-siap untuk fight or flight. Bertengkar atau lari. Tapi orang Kristen bermasalah di tempat. Bermasalah di poin ini. Kenapa? Waktu dia mukul, ampuni musuhmu. Enggak jadi saudara. Akhirnya gulanya naik, dia diabetes. Mertua satu rumah dengan menantu. Kalau nggak ada Yesus, nyakar nggak berani, mau lari, kena lagi, duduk, diam, dan lihat Tuhan bekerja. Nggak bisa lari juga. Lari nggak boleh, mukul nggak boleh, diabetes. Serius, saya ketemu pasien sudah jaga makan, sudah nggak ngapa-ngapain, diabetes sudah. Kenapa? Tanggung. Firman Tuhan bilang jangan tanggung. Kau jangan suam-suam kuku, kau harus mengampuni sekalian, gula darahmu langsung turun. Katakan sebelahmu, ampuni. Saudara diberkati Tuhan, saudara. Ini serius banget, dan ini terjadi dilema di mana-mana. Dia nggak lihat statusmu siapa, dia nggak lihat siapapun. Kalau kau kecewa sedikit, kau nggak berani menghadapi hidup ini dengan benar. Tuhan bilang apa? Sama Musa, Musa jangan pukul batu, Musa emosi. Dulu mukul orang nggak boleh, mukul batu nggak boleh. Maksudnya apa? Daripada aku pukul kepalanya Harun. Tuhan bilang begini, ini bukan pukul dan tidak pukul. Aku nggak suka kortisolmu keluar. Aku nggak suka kamu marah, kecewa, karena nggak bisa balas. Kau harus ingat. Ini masalah perperangan dan Tuhan yang berperang buat Anda. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kalau saudara ngerti ini, bagianmu cuma satu. Bekerja sama. Sembari menunggu pertolongan Tuhan, kau harus sehatkan badanmu. Jangan sampai waktu anakmu nggak bisa wisuda, akhirnya wisuda, kamu diabetes. Jangan sampai waktu suamimu dikembalikan Tuhan, kau lagi posisi nggak baik. Suamimu bilang, rasanya saya salah pulang ini. Anda jadi Goliat semua. Anda jadi gemuk, Anda harus langsing, Anda harus sehat untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan akan menolong saudara, tapi pertanyaan satu, bisakah kau menikmati berkat Tuhan itu? Dengan badan sehat, kau bisa mengantarkan. Banyak kasus saudara. Saya ngambil rapot aja, anak saya seneng. Semua bilang, siapa? Papanya siapa? Serius. Saya gagal saudara. Duh. Serius, saya gagah. Mesti gini, siapa itu? Kok siapa? Loh itu papaku.
koko, saudara. Loh, iya itu kan ya kita semua tahu lah. Tadi loh Tracy bilang apa Tracy? Kau harus bersihkan dirimu. Kau harus bentuk badanmu. Jangan sampai dia masuk. Kok gemuk? Kau ngambil rapot orang tanya, itu siapa? Saya enggak kenal. Anakmu bilang begitu nanti. Katakan sebelahmu, harus langsing. Serius. Ingat lo ya, suamimu manusia. Yang terakhir, kortisol. Lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari kau tahan marahmu, ketakutanmu, panikmu 3 hari, dia udah keluar namanya kortisol. Ini permanen. Ini tadi ini lubdup kayak lagu trans. Lubdup. Ini permanen. Ya serius, namanya aritmia. Aritmia itu adalah detak jantung yang tidak beraturan. Kalau sudah kena itu, nggak ada obatnya. Lalu gulanya permanen. Ya, ini penting, berjerawat, gemuk. Karena itu saudara jangan marah-marah sama orang lain. Nanti gemuk saudara. Iya, saya sering ngomong di tempat fitness. Ci, mesti diturunin berat badannya. Yang cantik aja ditinggal, apalagi kamu nggak jelas begini. Jawabnya malah gini, enggak kok, katanya suamiku aku lucu kok. Loh, ini gitu tuh. Jangan percaya sama suami. Memang laki-laki begitu. Saya tahu laki-laki memang nggak benar. Karena itu saya nggak mau menikah sama laki-laki, saudara. Oke ya, saudara ya. Sekarang tips terakhir. Waktu saya udah habis, saudara. Ya udah habis. Sebentar lagi ya, 10 menit ya. Kalau enggak gemuk loh, gini. Saya kasih ilmu tips terakhir aja supaya Anda kan nggak bisa ketemu saya. Tapi ada di buku-buku nanti ada semua itu ya. Nah, bagaimana supaya Anda menghindari perut gemuk. Oke ya, karena ini yang paling Anda takutin sebenarnya. Ya, saya tahu Anda kaya, tahu saya. Tahu, itu bilang begini, saya mau milih baju ini. Dipakai nggak cukup, saya bilang yang bagus patungnya, Ci. Jadi Anda badannya harus seperti patung, ngerti ya? Caranya cuma satu, saya ajarin. Ini sama-sama di backup Yesus loh. Sama-sama apa yang kau kerjakan dibikin berhasil. Karena saya lihat orang mau melangsingkan badan tidak gampang. Butuh ditolong Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Serius, saya terkenal pegang beberapa artis, pegang istana. Tahu kenapa? Saya pegang pasti kurus, berhasil. Mereka enggak ngerti rahasianya. Padahal tangan saya ini berkati Tuhan, saudara. Saya kalau pegang pasien, saya tengking dalam nama Yesus. Roh-roh rakus patah, gitu saudara. Serius. Saudara butuh Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Itu Yesus bisa nolak batu jadi roti karena dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Rahasianya di backup Tuhan. Kalau kau tidak di backup Tuhan, sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Anda ngerem, mau tabrakan Anda rem, cicit, beruang, ditabrak orang. Anda pinter, orang lain nggak pinter. Anda makan sayur, ngerti isinya sayur apa, tapi ada pestisida. Tapi kalau kau mengakui Tuhan, yang backup kamu itu kau akui dalam setiap perkaramu, pencipta jeruk ini kau akui, pencipta jeruk ini adalah pencipta jantungmu. Belum habis jerukmu, jantungmu diganti Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang paling penting saudara. Kalau saudara nggak ngerti di backup Tuhan, Anda cuma berani-berani, itu namanya nekat saudara. Anda bukan nekat, Anda berpengetahuan. Karena Anda mengetahui siapa Tuhan Anda. Ketika Anda di backup, Anda berani. Nah sekarang akan saya jelaskan apa yang bikin perempuan berat badannya naik. Anda tertarik? Sekarang atau tahun depan? Sekarang ya. Tahun depan jangan bawa magicom. Itu Anda lihat nasi. Nah ini nasi, ngomong soal nasi. Diet keto nggak bisa saya bahas sekarang, ya. Waktunya nggak cukup, ya. Cuma itu kurang sip sih sebenarnya. Nggak salah ya, tapi kurang benar gitu ya. Tapi tidak salah, ya. Berat badannya turun sih, saya tahu. Tapi yang turun itu apa? Saudara nggak ngerti. Karena ingat tadi, ketika Anda marah pun turun. Kenapa? Pecah ototnya.
Nasi bikin Anda berjalan. Nasi bikin Anda berpikir. Karbohidrat bikin Anda berpikir. Manis itu energi otak. Waktu Anda tidak makan karbohidrat, tapi Anda hidup, Anda bisa berjalan, mencuri gula lain. Karena itu orang pingsan dikasih es teh manis. Nggak ada orang pingsan dikasih empal goreng, itu nggak ada, saudara. Itu protein untuk rambut tumbuh. Jadi kalau saya lihat pasien rambutnya rontok, kurang protein. Protein apa, Pastor? Semua terserah. Tapi yang paling bagus bebek, ya, itik, dak, bebek itu paling sempurna. Cuma jangan dibuang, harus dibuang kulitnya maksud saya. Karena kalau satu potong itu kolesterolnya bisa sampai 400. Padahal manusia kolesterolnya cuma boleh berapa? 200. Jadi bebek itu kolesterolnya banyak hanya di kulit. Tapi kalau Anda buang kulitnya itu sempurna. Ya, daging unggas sama jus tomat tadi, karena rambut rontok itu ada dua, kulitnya nggak bisa nahan rambut atau nggak punya rambut. Kalau nggak punya rambut pakai protein, tapi jus tomat itu bikin kulitnya kuat nahan rambut. Seperti erosi tanah. Sorry saya ngomong erosi tanah. Anda tahu gunung itu bisa pohonnya jatuh gara-gara tanahnya nggak bisa nahan pohon atau nggak ada pohonnya. Nah, jadi jus tomat sama makan bebek goreng boleh, bebek panggang boleh ya. Jangan di jus bebek sama tomatnya loh ya. Iya, maksud saya bebek goreng, kulitnya dibuang, jus tomat. Ngerti ya? Ngerti ya saudara ya? Oke. Nah, sekarang akan saya jelaskan yang ini. Kenapa berat badan wanita bisa naik? Ya, berat badan bisa naik. Yang pertama itu karena memang karbohidratnya berlebihan. Harusnya karbohidrat tadi saya bilang untuk berpikir, untuk bergerak. Begitu berlebihan dipindah ke namanya belly fat ini. Anda tahu ya di pinggang ya. Tapi memang nasi itu tidak boleh tidak ada sebenarnya. Pastor, bagaimana kalau di luar negeri nggak ada nasi diganti kentang? Karena dia terbiasa dari waktu kecil. Kalau Anda biasa nasi, Anda ganti kentang, boleh, tapi Anda harus ngerti ukurannya. Menurut saya, mengurangi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Ada orang ngisi bensin Pertamax turbo. Peruat, kok nggak bisa ngerem. Teknisi bilang, kalau ngerem bukan pakai bensin, pakai minyak rem. Oh, ya udah ngisi minyak rem, nggak usah ngisi bensin, nggak pernah nabrak, karena nggak pernah jalan. Saudara, Anda wanita maunya pinter, otaknya harus diisi nutrisi, alpukat, ikan. Karena ikan mengandung dua, DHA, dokuheksanoat acid, bikin cerdas. EPA, eicosapentaenoate acid, bikin jantungnya tidak kena serangan jantung. Jadi makan ikan tapi yang bersisik. Karena yang tidak bersisik mengandung protein bagus, tapi ada resiko toksin. Merkuri bisa masuk, contoh lele, patin, itu bisa masuk ke sana. Atau belut, ya, karena itu kalau makan sashimi jangan yang belut. Ya, kalau bisa makan yang salmonnya aja atau yang lain ya. Sashimi boleh sih kalau umur 12 tahun ke atas ya. Karena ada bakterinya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ikan itu bikin otak pinter. Ikan. Lupa kalau nggak ada sisiknya kenapa? Karena sisik itu bisa nolak racun, merkuri. Kalau Anda makan ikan yang tidak bersisik, maka merkurinya bisa pindah. Ngerti ya? Kalau ke anak bisa autis. Kalau ke otak bisa gampang lupa. Tapi memori pendek ya, bukan memori lama. Tetap bisa pulang rumah, tapi lupa. Biasanya jemaat sukanya itu tanggal 1 supaya lupa perpuluhan, saudara. Ya, nah ikan. Tapi pisang tadi untuk apa? Telinga. Stroberi, oh ya ini saudara stroberi. Stroberi ini untuk kulit. Ini saudara kalau beli harus ada daunnya. Kalau nggak ada daunnya jangan ya. Ini dihancurkan, dikasih yogurt 2 sendok, dibuat masker, flekmu hilang. Mata terang, otak pinter, flek hilang. Masuk surga, enak tuh saudara? Jadi ingat, nggak bisa mele, Pak saya nasi hanya bisa gerak. Pak saya protein, cuma rambutnya bagus. Ada yang rambutnya bagus, diajak ngomong, hah? Ini. Kurang, rambut bagus, makan ikan. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan.
Isi semuanya nutrisi. Bagaimana Pak tipsnya? Gampang, jangan telat makan yang pertama. Nasinya sesedikit mungkin. Sesedikit mungkin, katakan sebelahmu, sesedikit mungkin. Ingat ya, jangan berdebat di area itu. Saya tahu ya, walaupun Anda lagi gemuk, lambung Anda kecil. Anda nggak bisa berdebat di bidang itu. Yang pertama itu. Yang kedua, harus ada sayur, katakan sayur. Sayur apapun membuat nasimu tidak jadi diabetes. Catat itu baik-baik. Lalu saudara ingat, mau nasi merah, nasi putih, yang penting sedikit. Karena nasi merah itu sama nasi putih bedanya cuma kecepatan jadi gulanya. Jadi kalau nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi, nasi putih jadi gulanya sekarang. Nasi hitam, polifenol, jadinya masih 5 jam lebih lama. Anda mau milih mana? Diabetes sekarang atau diabetes 3 jam lagi? Sama seperti Pertamax Turbo dan Premium, sama. Yang hebat yang mana? Yang nggak telat isi bensin. Jadi yang hebat yang makan nasi, tapi sedikit. Bagaimana supaya sekarang nggak diabetes, nanti nggak diabetes? Secukupnya, sedikit. Supaya lebih hebat lagi dikasih lauk, protein. Karena itu gambar mie instan dikasih kami gambar telur. Karena telur menggambat mie jadi diabetes. Seperti zaman Yesus mana kasih burung puyuh. Mana nggak dikasih jagung lagi, diabetes nanti. Elia pun roti dari janda dikasih ikan dari roti kasih daging dari burung gagak. Yesus pun roti sama ikan. Itu komposisi yang kami tiru dan terjadi benar. Mengapa? Lihat saya. Kecepatan jadi gula namanya indeks glikemik. Ini dipraktekkan orang-orang dan gagal. Karena apa? Hanya menunda kecelakaannya. Bagaimana kecelakaan Anda nggak meninggal? Dikasih namanya beban. Akhirnya ilmunya berubah, beban glikemik. Apakah itu? Penambahan lauk di dalam karbohidrat. Ya, tadi saya makan lemper di ruangan. Itu bagus karena dagingnya menggambat roti ketannya jadi diabetes. Makan mie sama telur, telurnya menggambat mie jadi diabetes. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat ya, jangan makan mie sama nasi, jangan lagi. Loh Pak, mie instan itu boleh nggak? Boleh. Sebenarnya itu boleh, tapi jangan sering. Dan harus ada telurnya. Yang mengerti katakan amin. Awalnya itu hanya untuk gempa bumi aja. Jadi kalau tidak gempa bumi jangan makan mie instan. Ngerti ya? Jadi ini aja. Mie hindarin sama nasi, nasi hindarin sama mie. Saudara diberkati Tuhan. Yang paling terakhir saya ajarkan soal kanker. Buah harus masuk. Buah itu menghindarin kanker, saudara. Pak saya nggak hafal, nggak apa-apa. Pokoknya harus ada buah warna-warni. Yang merah buat kanker payudara, kanker prostat. Buah merah, semangka, tomat, apapun yang warna merah, ya, stroberi itu untuk kanker. Selasa Anda cari kuning. Apakah buah warna kuning? Bisa nanas, bisa belimbing. Itu isinya lutein, bikin mata terang. Ya, ingat ya. Besoknya hijau, cari yang hijau aja. Klorofil, darahmu sempurna. Kemis, cari yang warna putih. Apel. Apel ini bukan warna merah. Merah itu kulitnya. Anda makan kulitnya atau makan apelnya? Seperti ini saya tanya, bayem itu yang hijau apanya? Daunnya. Klorofil itu hijau daun atau hijau dahan? Jadi jangan makan dahannya. Sayang Pak. Nah itu ya. Jadi daunnya saja. Seperti ini juga. Ini putih ya, dihitung putih. Per ini dihitung putih. Yang ngerti ya. Jadi Anda makan per. Kalau Anda ulang-ulang seperti itu, maka nggak akan ada kanker. Yang mengerti katakan amin. Hanya seperti itu. Dan yang paling hebat, jangan stres. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.